anggotanya. Ada yang baru nih. Apa ya? Oh, anggota dan tema yang baru pastinya. Nah, karena anggota baru, maka kita kenalan dulu ya. Kan ada pepatah mengatakan kalau tak kenal, maka tak sayang. Nama aku Feve. Oh, tak sayang. Oke dah, halo semua, nama aku Thea. Aku Vanessa. Aku Vivian. Aku Evan. Aku Sisil. Dan aku Bridget. Nah, udah kenal kan? Sekarang kita mulai yuk. Cekidot. Tunggu, aku lupa. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Oke, sekarang kita beneran mulai. Stay tune ya. Ada sebuah cerita mengenai kehidupan generasi muda saat ini. Banyak anak remaja yang mulai terjerat dalam penyalahgunaan obat-obatan, salah satunya adalah Malin. Malin adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang miskin. Mak, aku ingin mencari kerja di kota. Kenapa tiba-tiba sekali, Nak? Bapak sudah nggak ada, Mak. Aku yang harus menggantikan Bapak mencari kerja. Kamu yakin, Nak? Iya, Mak. Aku akan pulang membawa kesuksesan. Baiklah, jaga dirimu baik-baik ya, Nak, di sana. Tentu saja, Mak. Ia terpaksa meninggalkan ibunya di desa untuk pergi mengadu nasib di kota. Siapa sangka kehidupan di kota memang sangat keras dan Malin jatuh ke dalam lubang yang salah. Duh, sudah 2 bulan aku bekerja di sini. Nggak pernah sekalipun aku bolos. Tapi kok gajiku gak naik-naik sih? Kamu lagi banyak pikiran ya? Kedengaran loh, Jamu. Kamu mau nggak membantu hilangin stresmu? Emangnya bisa? Gimana caranya? Nih, ambil obatnya. Ini kamu minum kalau kamu ngerasa nggak enak badan ya. Untuk kamu, ku kasih gratis. Gimana? Menarik. Ada efek sampingnya nggak? Pasti ada dong, tapi tenang aja. Efek sampingnya nggak berbahaya kok. Hanya pusing sementara. Dan setelah itu, kamu akan merasa tenang. Eits, pendengar jangan termakan hoaks ya. Faktanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba dan psikotropika dapat mengakibatkan efek samping yang sangat berbahaya seperti terjadinya hipotensi ortostatik, yakni tekanan darah turun ketika seorang dalam potensi berdiri, gejala neurologik, dan Parkinsonisme. Diskinensia, gangguan pengendalian gerakan antara lain pada gerakan mata, lidah, sukar menelan. Efek samping lainnya dapat berupa gangguan autonomik vegetatif atau hormonal, seperti mengantuk, lelah, mulut kering, tachikardia, detak jantung menjadi cepat, sukar kencing, konstipasi atau sukar buang air besar, gangguan menstruasi, perasaan mabuk, dan penurunan potensi seks. Ada juga efek samping berupa gejala psikiatrik, misalnya menjadi hipomanik, gembira berlebihan, atau terjadinya sindroma otak organik akut. Aku coba dulu deh. Oke, kalau kamu butuh obatnya lagi, jangan aku buat hubungin aku ya. Ini nomorku. Oke, kalau begitu, terima kasih ya. Setelah secara rutin menggunakan obat terlarang itu, Malin mulai merasakan efek sampingnya. Tanpa disadari, dia menjadi pecandu. Dia menjadi orang yang berantakan, jarang masuk kerja, dan sampai akhirnya ia dikeluarkan dari tempat kerjanya. Habis pakai obat ini, kok aku ngerasa capek sama ngantuk terus ya? Aku juga sering gemeter-gemeter. Kalau diingat-ingat lagi, aku juga jarang datang ke tempat kerja, sampai-sampai aku dikeluarin. Tuh, aku harus cari kerja di mana lagi? Karena perlu mencari kerjaan, Malin pun keluar rumah untuk berkeliling mencari pekerjaan. Ternyata cerita tentang dirinya sudah didengar oleh para tetangga. Agak aneh gak sih sama si Malin? Kok dia gak kerja? Terus gak ibadah juga? Iya, masa dia nggak tahu sih akibat yang dia lakuin? Aku dengar-dengar dia dikeluarin dari tempat kerja. Dan dia nyari kerjaan di tempat lain gak ada yang mau nerima. Karena semua orang tahu kelakuannya begitu. Hah? Masa? Astaga. Kita doain aja ya biar cepat menemukan yang terbaik. Hari terus berlalu. Kehidupan Malin tidak begitu jelas mau kemana arahnya. Ia mencari-cari pekerjaan, tidak ada yang mau menerima. Sampai suatu waktu ia berjalan melewati tempat kesusteran, ia mendapat pencerahan. Semakin hari, hidupku kok semakin gak jelas ya. Aku sudah kemana-mana mencari kerjaan, namun gak ada satupun yang mau menerimaku. Apa karena sikapku? Atau orang-orang yang memang lagi tidak butuh karyawan? Saat Malin berkata begitu,
Tidak sengaja dua orang suster yang sedang berdiri di depan rumah kesusteran mendengar apa yang dikatakan Malin. Maaf, bukan ikut campur kehidupanmu. Menurut suster, bukan karena orang-orang yang lagi gak butuh karyawan, tetapi sikapmu, Malin. Suster sudah memperhatikanmu. Kamu sudah banyak berubah. Malin pun terkejut saat bertemu suster, karena memang sudah lama tidak ke gereja. Bahkan ia lebih terkejut saat suster mengatakan hal seperti itu. Dia mengira tidak ada orang yang mendengar ucapannya, karena hanya dia seorang diri yang sedang berjalan di trotoar. Iya suster, saya baru menyadari itu setelah berpaling dari Yesus. Kedua suster itu pun mengajak Malin untuk masuk ke dalam ruang tamu kesusteran dan melanjutkan pembicaraannya di sana. Sekali lagi maaf ya Malin, suster dengar-dengar kamu memakai narkoba ya? Iya suster, saya sempat terjebak ke dalam narkoba. Orang sudah kecanduan narkoba akan terasa sangat berat untuk meninggalkannya. Dengan atau tanpa disadari, si pecandu narkoba telah meninggalkan kayu salibnya dan berjalan berseberangan dengan Yesus. Seperti yang dikatakan firman Allah dalam Korintus, yaitu, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, dari sini kita diajarkan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kamu juga sudah menyadari kamu berpaling dari Tuhan. Nah, mulai sekarang kamu harus bertobat, minta ampun sama Tuhan, dan berjalan lagi bersama Tuhan. Iya, selagi masih ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Jika berjalan bersama Tuhan, hidupmu akan jauh lebih baik dan lebih berwarna. Tapi suster, saya sudah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan sudah menolak saya kembali menjadi anaknya. Enggak kok, Tuhan itu sangat baik. Siapapun yang bertobat pasti diampuni. Dan usahakan jangan dilakukan lagi ya kesalahan-kesalahan yang sudah kamu perbuat sebelumnya. Terima kasih banyak suster. Malin pun bertobat dan mengakui semua dosa yang ia perbuat selama ini. Malin mulai hidup sesuai dengan kitab suci dan menjalankan rehabilitasi. Setelah beberapa hari, ia bertemu dengan seorang gadis yang menarik perhatiannya saat di gereja. Halo, salam kenal, namaku Malin. Halo, namaku Adinda, salam kenal juga. Boleh minta nomor teleponnya? Awalnya Adinda ragu memberikan nomor teleponnya kepada Malin, tapi dia juga mulai tertarik dengan sosok Malin yang menjadi pria idamannya yang selama ini dia cari-cari. Boleh? 081. Terima kasih ya. Setelah Malin memutuskan untuk bertobat, ia mengikuti rehabilitasi dengan dibantu oleh Adinda calon istrinya. Selama masa rehabilitasinya, Malin bekerja di restoran sushi milik keluarga Adinda. Malin diterima apa adanya. Bahkan Adinda serta ibunya mengajari Malin bagaimana menjalankan usaha sebuah restoran. Malin, kemari. Jangan takut. Ibuku menerimamu apa adanya. Mari ke sana. Ibu sudah menunggu. Ini yang namanya Malin ya? Selamat datang di restoran kami. Gimana kabarmu? Apa sudah lebih baik? Selamat sore Tante. Terima kasih sudah menyambut saya dengan begitu baik. Keadaan saya sudah lebih baik saat ini. Baguslah kalau begitu. Ya sudah, selamat bekerja ya. Ayo Malin, aku akan mengajarimu beberapa hal sebelum bekerja. Banyak hal juga lebih baik. Hehe. Dasar bercanda terus. Kamu tahu kan bagaimana pentingnya konsumen? Nah, karena konsumen itu penting, kita harus bisa mengenal mereka. Salah satu caranya adalah dengan mendekati mereka. Memang gimana caranya mendekati konsumen? Ada beberapa cara. Yang pertama, kamu bisa melakukan pendekatan interpretif. Jadi, kamu tanya langsung ke konsumen gimana perasaannya setelah membeli dan merasakan produk kita. Yang kedua, ada pendekatan tradisional. Caranya dengan survei, supaya kita bisa mengetahui cara konsumen membuat keputusan untuk membeli produk apa yang ada di restoran kita. Yang terakhir, dengan pendekatan sains pemasaran. Kita akan padukan ilmu matematika sama hierarki kebutuhan manusia. Itu kita lakukan supaya kita bisa prediksi pengaruh strategi marketing. Wah, cara mengenal konsumen macam-macam ya. Aku pikir kita cuma perlu mengerti produk apa yang paling disukai konsumen. Kalau cara mengenal pesaing bagaimana? Mengenal pesaing juga penting kan? Nah, benar. Mengenal pesaing juga penting. Caranya
adalah memonitor atau mencari informasi terbaru pesaing dari media sosialnya, menganalisa cara pesaing memasarkan produknya, terus kita cari tahu deh harga produk mereka. Seru banget belajar kayak gini. Apalagi yang mau kamu ajari, Adinda? Kamu sekarang kan udah tahu dasarnya. Nah, gimana kalau kita belajar strategi pemasaran? Boleh tuh, langsung aja. Ada 7 strategi yang bisa dipakai buat memasarkan produk kita. Strategi pertama, udah restoran kita terapin, yaitu fokus dan konsisten menjaga kualitas produk makanan. Strategi kedua adalah memasarkan dengan media sosial secara gratis maupun berbayar. Emang apa bedanya yang gratis sama berbayar? Kalau berbayar, kita bisa ngatur supaya promosi kita sampai ke target pasar yang kita mau. Oh gitu ya. Lanjut deh, strategi selanjutnya apa? Strategi selanjutnya, kita bisa kerjasama dengan agen travel. Jadi, kita bisa minta mereka buat jadiin restoran kita salah satu tujuan untuk tempat singgah. Strategi lainnya, kita bisa gabung sama komunitas yang ada. Kita bisa promosi dengan bantuan anggota komunitas tersebut. Strategi yang gak kalah penting, yaitu ngadain promo potongan harga. Strategi yang terakhir, dengan membuat stiker. Aku mau coba melakukan promosi. Boleh-boleh aja. Tapi emangnya kamu tahu apa aja yang harus dilakuin? Hehe, nggak tahu sih. Tidak apa-apa, jangan murung begitulah. Ayo, sini ibu ajarin. Baik Bu, mari. Karena kita mau melakukan promosi, kita harus buat dulu rencana promosinya. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan promosi. Kalau sudah menentukan tujuannya, kita lanjut nentuin target pasar. Nah, jangan lupa buat anggaran promosinya juga ya. Terus kita pilih media apa yang akan digunakan sesuaikan dengan anggaran tadi. Yang terakhir, ukur efektif atau tidaknya promosi kita. Pas Ibu sudah membantu saya belajar. Restoran sushi itu terus berkembang berkat promosi yang dilakukan. Setelah beberapa bulan menjalani rehabilitasi, akhirnya Malin bersih dari obat-obatan terlarang. Malin dan Adinda memutuskan untuk menikah. Malin, aku ingin menemui keluargamu. Keluarga apa? Keluargaku sudah tidak ada. Oh, maaf, aku nggak tahu. Kalau begitu, ayo kita berlibur ke kampung halamanmu aja. Aku belum pernah kan mengunjungi kampung halamanmu. Untuk apa? Mending berlibur ke tempat lain saja. Kenapa memangnya? Ada yang kamu rahasiakan ya? Oh, enggak. Kalau itu maumu, aku oke saja. Setelah berunding dan memutuskan kapan mereka akan pergi, akhirnya hari itu tiba. Mereka bersama-sama pulang ke kampung halaman Malin. Malin putraku, akhirnya kamu pulang nak. Mak sangat mengkhawatirkanmu. Putra? Siapa ibu tua ini, Malin? Entah, aku tidak mengenalnya. Keluargaku sudah tidak ada. Astaga nak, apa kamu sudah melupakan emak? Ih, jangan ngaku-ngaku dong, Bu. Malinnya bilang kalau ibu tuh bukan emaknya. Iya pergi saja sana ibu tua. Kamu tega nak. Mak berharap kamu dan istrimu tidak akan pernah keluar dari desa ini. Doa seorang ibu memang kuat. Seperti yang dikatakan Ibu Malin, Malin dan Adinda dikutuk agar mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan kampung halamannya itu. Wah, udah selesai. Bagaimana semuanya? Ceritanya seru kan? Gak seru saja sih. Kita bisa dapat ilmu baru juga. Kita bisa jadiin cerita Malin ini sebagai pembelajaran. Iya benar, kita nggak boleh melupakan jasa-jasa kedua orang tua kita. Iya, meskipun zaman sekarang gak ada kutukan, tapi tetap saja kualat nanti. Kita juga nggak boleh menjadikan obat-obatan terlarang sebagai solusi dari masalah kita. Oke deh para pendengar semua, sampai sini dulu ya podcast kami kali ini. Semoga pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!